Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilia Sini Muslimah dengan NIM 12320600109. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah, mulai dari pengertian, jumlah rakaat, tujuan, manfaat, hingga waktu pelaksanaannya. Nah, sholat sunnah itu adalah sholat yang tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, sholat ini dikerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pahala, dan menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib kita. Nah, untuk yang pertama ada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum qobliyah atau sesudah ba'diyah sholat wajib. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, yang paling ditekankan atau muakkad itu yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, rakaat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, tujuannya itu untuk menambah pahala tentunya dan menutup kekurangan dalam sholat fardu kita. Untuk yang kedua, ada sholat duha, yaitu sholat yang dikerjakan waktu pagi sekitar jam 8 sampai dengan menjelang zuhur. Jumlah rakaatnya itu minimal 2 atau maksimal bisa sampai 8 rakaat. Nah, sholat ini juga dikenal sebagai sholat pembuka rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di setiap sendi di tubuh manusia itu ada sedekah, dan salah satu bentuk sedekahnya adalah sholat duha. Untuk yang ketiga ada sholat sunnah tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah kita bangun tidur. Minimal itu 2 rakaat atau boleh lebih. Itu biasanya ditutup dengan witir. Nah, waktu yang paling utama itu biasanya sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2 sampai sebelum subuh. Tujuannya itu atau keutamaan dari sholat tahajud itu sangat besar gitu. Allah itu sangat memuji hambanya yang bangun pada malam hari untuk ibadah. Doanya itu lebih mustajab gitu. Dan untuk yang keempat itu ada sholat sunnah witir, yaitu sholat sunnah penutup saat malam dengan jumlah rakaat yang ganjil. Nah, bisa dikerjakan 1 rakaat, 3, 5 atau lebih asalkan itu ganjil. Dikerjakan setelah isya ataupun setelah tahajud. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, jadikanlah akhir dari sholat malam kalian dengan witir. Witir ini termasuk sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kelima ada sholat sunnah istisqa, yaitu sholat sunnah untuk minta hujan ketika musim kemarau yang panjang. Itu dikerjakan 2 rakaat dan berjamaah di lapangan seperti sholat id, diiringi dengan khutbah juga dan doa bersama untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hujan. Untuk yang keenam ada sholat sunat taubat. Kalau kita merasa telah melakukan dosa gitu dan ingin bersungguh-sungguh untuk taubat, kita bisa melakukan sholat ini. Nah, ini tuh 2 rakaat, dilakukan kapan saja selain waktu-waktu terlarang. Setelah itu dilanjutkan dengan doa memohon ampun kepada Allah. Nah, sholat ini itu tuh sebagai bentuk kita untuk menunjukkan niat serius ingin berubah gitu dan kembali ke jalan yang benar. Untuk yang ketujuh ada sholat istikharah,
yaitu sholat sunnah untuk meminta petunjuk dari Allah ketika kita sedang kebingungan dalam memilih sesuatu, itu seperti dalam hal pendidikan, pekerjaan, jodoh, ataupun yang lainnya. Dikerjakan 2 rakaat lalu membaca doa istikharah setelahnya. Nah, ini untuk meminta agar Allah tunjukkan mana pilihan yang terbaik menurutnya. Nah, yang ke-8 ada sholat safar, yaitu sholat 2 rakaat sebelum kita melakukan perjalanan yang jauh. Sholat ini tuh sebagai doa dan perlindungan sebelum safar, supaya perjalanan kita itu diberi kelancaran dan keselamatan. Nah, itu tadi beberapa sholat sunnah yang bisa atau yang dapat saya sampaikan dan bisa juga kita kerjakan. Ini tuh nggak harus langsung semuanya, tapi kita bisa mulai pelan-pelan. Misalnya kita biasakan dulu untuk sholat duha atau rawatib subuh. Nah, sholat sunnah ini bukan cuman soal pahala, tapi juga bentuk cinta kita kepada Allah dan usaha kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.